Nantikan Berita Agro Siang live pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan Anda bisa menyaksikannya kembali pada pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Agronews Indonesia. Dulu orang bilang petani dan nelayan Indonesia bodoh dan miskin. Pernyataan itu ada benarnya. Sebagian besar petani dan nelayan kita hanyalah buruh kasar yang berjuang untuk bisa memenuhi hidup sehari-hari. Hampir semua anak-anak petani dan nelayan mengadu nasib di kota, sehingga impian swasembada pangan tidak akan pernah terwujud. Petani, peternak, dan nelayan Indonesia dapat berubah menuju kesejahteraan. Dimulai dari perubahan pola pikir para petani, peternak, dan nelayan secara konsisten dan berkesinambungan, di mana kesemuanya ini hanya dapat dicapai melalui edukasi dan media. Untuk itulah Agronews TV lahir untuk masa depan petani dan nelayan Indonesia. Agronews TV, media yang menghibur, mengedukasi, dan mentransformasi pola pikir para petani, peternak, dan nelayan agar mereka memiliki semangat dan pengetahuan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Kita semua bermimpi bahwa suatu saat nanti tidak ada lagi yang berani berkata bahwa petani dan nelayan Indonesia bodoh dan miskin. Tetapi mereka adalah para pahlawan Indonesia yang pintar dan sejahtera. Impian itu dimulai dari sekarang bersama Agronews TV. Pemirsa Agronews TV, ketika sudah memasuki musim penghujan, Anda tentu tidak akan asing dengan laron, bukan? Ketika musim hujan datang, maka akan banyak laron berterbangan di segala tempat termasuk di dalam rumah. Biasanya laron akan mendekati cahaya lampu dengan jumlah yang tidak sedikit, sehingga seringkali dianggap mengganggu karena juga akan hinggap di sembarang tempat. Tahukah Anda mengapa ketika musim penghujan laron menjadi banyak dan masuk ke dalam rumah? Laron sebenarnya adalah rayap yang sudah dewasa. Ketika mereka sudah memiliki sayap, maka mereka akan keluar dari sarangnya. Ketika laron keluar dari sarang, mereka akan mencari pasangan. Laron sendiri tidak dapat mendengar atau melihat, maka laron akan mendekati sumber cahaya untuk mencari pasangan mereka. Dan ketika itulah, laron akan berkembang biak serta akan membentuk koloni baru. Laron atau rayap tertarik untuk masuk ke dalam rumah karena beberapa hal. Rayap sangat tertarik pada kayu karena kayu mengandung selulosa yang menjadi sumber nutrisi utamanya. Selain itu, rayap juga tertarik pada lingkungan yang lembab sebagai rumah koloninya. Mereka akan mencari pasangan dan tempat terang serta bercahaya. Maka dari itu, seringkali laron masuk ke dalam rumah karena di dalam rumah banyak lampu yang menyala ketika malam hari. Maka terkadang sayapnya akan rontok dan mengotori rumah. Kira-kira bagaimana cara untuk mengusir laron ini? 1. Menutup celah-celah. Pastikan Anda menutup celah-celah kecil menuju rumah. Laron dapat masuk melalui lubang ventilasi sehingga lebih baik Anda memeriksa semuanya dan pastikan sudah ditutup. 2. Menutup jendela dengan tirai dan mematikan lampu. Anda dapat menggunakan tirai tebal untuk menutup jendela, sehingga cahaya tidak terlihat dari luar. Anda juga bisa mematikan lampu ketika ada beberapa laron yang masuk. Laron yang tidak merasakan cahaya akan berjatuhan di lantai dan akan segera pergi. 3. Menggunakan air. Anda bisa menyiapkan ember yang diisi dengan air. Letakkanlah lampu kecil atau senter di dekat ember berisi air yang sudah Anda siapkan. Dengan ini, laron akan terangkap mendekati cahaya dan masuk ke dalam ember. 4. Menggunakan vacuum cleaner. Jika tetap masih ada laron yang berjatuhan di lantai,
Anda dapat beralih menggunakan vacuum cleaner untuk membersihkannya dengan lebih mudah. Semoga tips tersebut dapat membantu Anda dan sampai jumpa. Pengen ayam Anda doyan makan? Segera sehat dari sakit dan kondisi terbelakang. Aminolisin kapsul penambah nafsu makan solusinya. Cara minumnya, 3 kali 1 kapsul sehari untuk ayam dewasa, 3 kali setengah kapsul sehari untuk anak ayam. Psst, khusus hanya untuk ayam ya. Aminolisin persembahan Eka Pharma, paling cocok untuk Indonesia. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Pharma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Pharma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Pharma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Pharma memang cocok untuk Indonesia. Kambing Anda cacingan, kurus, pertumbuhan terhambat, kulit kotor, bulu kusam, kasar dan berdiri, nafsu makan berkurang, pucat, mencret, dan rahang bagian bawah terjadi pembengkakan. Beri obat cacing komplit khusus untuk kambing dan domba dengan dosis 7,5 mg per kilogram menyesuaikan berat badan. Cacing perut, usus, hati, paru-paru, pita, dan cacing gelas langsung terbasmi. Cacing hilang, kambing Anda jadi sehat. Obat cacing komplit untuk kambing dan domba. Persembahan Eka Pharma, paling cocok untuk Indonesia. Pemirsa Agronews TV, ikan mas koki adalah jenis ikan hias air tawar yang hidup di perairan dangkal yang airnya mengalir tenang dan berudara sejuk. Ikan ini banyak digemari karena keindahan warna, gerak-gerik, dan keindahan tubuhnya yang unik. Menurut sebagian orang, memelihara mas koki bisa membantu menghilangkan stres dan menenteramkan hati. Tak mengherankan jika cukup banyak yang memanfaatkan ikan mas koki sebagai ikan hias yang dipelihara di akuarium atau di kolam pekarangan. Ikan mas koki yang memiliki nama latin Carassius auratur pada awalnya dibudidayakan oleh masyarakat Cina berkisar pada tahun 960 sampai dengan 1729. Koki itu dia mungkin perbedaan bentuk dari ikan lainnya ya, mungkin kayak contohnya ryukin yang mungkin bakal spesialis kita di awal di ikan strain ini. Ryukin itu punya bentuk yang agak bulat dan ada punuknya kayak panggolan di atas kepala, di atas punggung gitu. Mungkin kalau yang rantu, nah itu dia di bentuk mukanya mungkin yang paling lucu ya. Saya paling suka di situ. Terus warna juga banyak, tren warna juga, variasi warna ya, ada RW mungkin ya, Black Ransu. Kalau untuk endemik mungkin koki itu di Cina ya, cuman karena
model apa bro? Hibrid ya, kawin silang. Sekarang sudah ada di Thailand, di Jepang juga ada. Jepang biasanya kopi Tokyo ya. Di Indonesia, negara kita sendiri itu juga variasi tipe jenisnya juga lumayan berkembang. Dan kalau ikan-ikan yang ada di tempat kita rata-rata sudah ikan lokal. Kita ada ikan impor, tapi kita lebih fan sama ikan lokal. Lokal rupanya lebih jos lah. Iya. Love Indonesia. Dari kualitas sama ketahanan tubuh itu bagusan ikan lokal. Teknis perkembangbiakan ini koki ya. Untuk pertama kita pilih indukan koki yang memang benar-benar bagus dulu. Jadi indukan koki itu memang butuh kriteria yang kayak body, warna, terus kepala, kerapian sirip juga, ekor juga ya. Umur mungkin nggak setiap indukan itu dia mulai breed di umur sekian, beda-beda ya. Kalau standar sih umur 8 bulan udah mulai dia buang telur. Kalau untuk yang betina, yang jantan ya mungkin lebih muda 2 bulan. Tapi yang jelas indukan potensial mulai dari 8 bulan sampai indukan yang paling tua di tempat kita ada yang umur 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ada. Cuman koki yang paling tua kita ada yang umur 4 tahun. Gitu. Untuk teknisnya mungkin tuh bisa diceritain. Teknis pijahnya ngawinin, jadi pijahnya namanya ngawinin. Mulai perkawinan dia, terus telurnya monggo. Kalau telurnya tuh dia keluar telur mulai dini hari ya, jam 2 malam sampai subuh, dilengkapi dengan tanaman air hidrilla, biasanya belanceng gondok, terus cahayaan juga. Soalnya kalau untuk perkawinan dia lebih suka yang terang bro ya. Terang ya. Kalau sebenarnya agak gelap, kok yang kita amatin ini koki bukan yang kawin, malah tidur, malah anteng. Jadi kita buat cahayaan juga di tempat perkawinannya dia. Ada lampu, terus kalau siang mungkin percayaan agak dikurangi ya. Iya, dengan paranet supaya nggak terlalu banyak sinar matahari yang radiasinya masuk. Kalau untuk ini tuh jantan dan betina itu masuk. Iya, untuk ikan yang akan kita kawinkan biasanya jantan kita masukin lebih dulu gitu, jam sekitar ya jam 1 jam 2. Nanti betina masuknya pas habis asar. Itu ditujukan untuk supaya jantan adaptasi lebih dulu di kolam pemijahan, lanjut yang betina. Dan proses mereka mulai melakukan perkawinan biasanya sekitar jam 10 malam ya. Udara udah mulai dingin, mereka mulai kejar-kejaran. Mereka buang telur sekitar dini hari jam 2 sampai subuh, sampai pagi kadang-kadang. Dan setelah mereka buang telur, mati nikah. Ketika kita lengah dikit dan mereka udah selesai telur yang dia keluarkan tadi akan dibuat sarapan sama induk-induk. Jadi kita setelah indukan telur, biasanya saya atau Mas Chandra ambil indukan. Soalnya kalau untuk koki dia butuh tempat yang agak luas ya. Soalnya telur itu dia nggak mau nempel dia harus bersusun sendiri-sendiri ya. Jadi kalau misalkan tempatnya di ini udah penuh dan dia masih mau nonton lagi, kemungkinan telur yang udah tertata itu dia makan lagi buat dia bikin space buat ngasih telur lagi, dia keluarin telur itu. Jadi ya memang harus segera diangkat kalau memang telurnya udah rata. Ikan menetas umur 2 hari. Setelah menetas 1 hari pertama mereka tidak makan. Mereka punya kayak macam kantung telur, cadangan makanan yang asalnya dari mereka jadi telur itu. Nanti cadangan makan tadi akan habis ya sekitar 24 sampai 36 jam ya. 36 jam.
Setelah itu langsung jobnya Mas Chandra, cari makanan pertama buat anakan. Untuk makanan pertama buat anakan yang paling bagus sebenarnya kutu air bro ya. Kutu air. Cuman kebetulan di daerah sini kutu airnya agak sedikit, stoknya kurang melimpah, jadi kita ambil di tempat lain. Ada teman yang dia full kutu air juga. Jadi kita kalau nggak saya juga mungkin Mas Reza gantian ambil lah dari sana. Di kutu air berapa hari bro? Kalau kutu air tuh kita biasanya 8 sampai 10 hari. Setelah 10 hari mereka bisa makan cacing sutra seperti anakan lele, anakan gerame, anakan mungkin juga ikan-ikan yang lainnya ya. Ikan cacing sutra sampai umur 1,5 bulan ya. 1,5 bulan nanti udah mulai seleksi ya. Seleksi pertama di umur 2 minggu. Kita seleksi pertama kan masih seukuran mungkin ya kelingking. Kita mulai seleksi pertama, nanti di umur sebulan kita seleksi kedua. Di umur 1,5 bulan kita akan seleksi lebih detail mana ikan yang layak untuk dijual kelas bahan, mana ikan yang dijual pasar reguler biasa. Itu. Koki yang paling favorit ya, saya bukan favorit tapi paling sering terjadi itu, dan anehnya sumber penyakit tadi juga kita udah minimalisir tapi ada aja terus. Itu kutu jarum sama kutu arbulus. Kutu jarum dia nancap dan bentuknya seperti kayak batang gitu, kecil banget, warnanya transparan. Kalau kutu arbulus dia bentuknya kayak hewan kepik gitu, itu pun juga nancap. Dia ngambil kayaknya minum darah dari situ. Saya juga nggak tahu dia minum apa, tapi jelas tuh ganggu koki. Dia bikin luka, dan penanggulangannya biasanya kita di sini pakai kutu killer. Itu kutu killer tuh obat juga, obat merek obat juga. Itu lumayan, dan sejauh ini efek negatifnya saya bilang aman sih. Asal ngasih dosisnya bener ya bro ya? Ya, asal dosisnya benar. Dan satu lagi sih, kita pernah ada kejadian untuk kutu killer jangan digunakan untuk ikan anakan yang umur di bawah sebulan ya kayaknya ya. Bisa collab bro. Bisa collab, itu pernah kita collab 1 kali, tapi selebihnya itu obat aman. Pencegahannya mungkin ini ya, kualitas air ya. Kualitas air ya, biar kita lihat ikan ini selalu happy, selalu senang. Kita kelola airnya, jaga airnya, pengurai bakteri juga diperhatikan. Dan biasanya kutu killer tuh nyerang di ikan yang stres, yang lendirnya keluar ya, lagi keluar. Biasanya kutu tadi mulai nyerang di ikan seperti itu. Cuman nggak untuk kemungkinan ikan-ikan yang lagi seger pun kena ya. Soalnya ikan nggak cuma di kolam, di akuarium aja kena juga ya. Walaupun air itu memang air sirkulasi, dan airnya bersih, bening gitu ya. Iya. Obat kutu killer tadi biasanya kalau kita pakai campur di pakan, jadi obat yang cc-nya cuma 1 ampul, saya kurang tahu cc-nya berapa, tapi itu dicampur ke air segelas aqua, nanti air tadi dicampur ke pakan sekilo, dan pakan tadi harus habis dalam sehari. Pemberian pakannya itu kalau koki kan dia emang ikan rakus ya, karena terus produksi kotorannya dia paling banyak dibandingin dengan ikan-ikan lainnya. Jadi teknik pemberian pakan itu memang harus diperhatikan. Yang paling bagus sih sebenarnya ikan koki itu makan nggak usah langsung banyak, nggak usah langsung kenyang. Intinya sering-sering makan. Jadi sekali ngasih makan, dosisnya kira-kira itu ikan bisa ngabisin dalam waktu 5 menit. Itu pun nggak terlalu lama. Kita pakan ada 2 sih bro, makan alami sama pelet. Untuk makan alaminya kita pakai sasut, cacing sutra sama cacing beku. Ada banyak lain sih, kayak dagingnya itu juga bisa. Dagingnya juga bisa ada. Nah, cuman karena kita biasanya sih cari yang aksesnya gampang. Cacing sutra atau cacing beku ya, itu sudah cukup bagus. Untuk peletnya biasanya
kita pakai ini saki dulu ya, Saki kari yang growth kan, jenis ikan yang memang buat pertumbuhan dia bagus. Pengen ayam Anda doyan makan? Segera sehat dari sakit dan kondisi terbelakang. Aminolisin kapsul penambah nafsu makan solusinya. Cara minumnya, 3 kali 1 kapsul sehari untuk ayam dewasa, 3 kali setengah kapsul sehari untuk anak ayam. Psst, khusus hanya untuk ayam ya. Aminolisin persembahan Eka Farma, paling cocok untuk Indonesia. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Kambing Anda cacingan, kurus, pertumbuhan terhambat, kulit kotor, bulu kusam, kasar dan berdiri, nafsu makan berkurang, pucat, mencret, dan rahang bagian bawah terjadi pembengkakan. Beri obat cacing komplit khusus untuk kambing dan domba dengan dosis 7,5 mg per kilogram menyesuaikan berat badan. Cacing perut, usus, hati, paru-paru, pita, dan cacing gelas langsung terbasmi. Cacing hilang, kambing Anda jadi sehat. Obat cacing komplit untuk kambing dan domba. Persembahan Eka Farma, paling cocok untuk Indonesia. Agronews TV Indonesia hadir menemani hari Anda dengan berita-berita yang menarik dan inspiratif seputar petani, peternak, dan nelayan. Saksikan live pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda telah menyaksikan Berita Agro Siang. Saksikan terus setiap hari pukul 14.00 dan pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Agronews Indonesia. Saksikan Agronews TV Indonesia pukul 14 waktu Indonesia Barat. Live